Cerdas. Selamat bertemu dengan kami di SMA Pelita Fajar, Sekolah 3 Bahasa, unggul dalam karakter, prestasi, bahasa, dan budaya. Mari bergabung bersama kami di SMA Pelita Fajar. Salam cerdas. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh via online dan media sosial SMA Pelita Fajar bersama saya Ibu Rike, guru mata pelajaran biologi kelas 1. Tema pembelajaran hari ini adalah tentang virus. Apa itu virus? Virus adalah parasit mikrokopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, kita akan mempelajari tentang virus untuk minggu ini, tentang ciri-ciri virus. Sebelum kita mempelajari ciri-ciri virus, kita lihat dulu sejarah penemuan virus. Nah, virus ini diteliti oleh beberapa ilmuwan dengan menggunakan mikroskop yang disusun atau dirangkai pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini pertama kali menyusun mikroskop yang mikroskop sederhana atau mikroskop cahaya. Yang pertama kali meneliti tentang ini sosoknya Anthony. Nah, ini yang pertama kali adalah Adolf Meyer. Adolf Meyer ini menemukan penyakit yang menulari tembakau. Nah, setelah diteliti, membuat ekstrak dari tembakau itu dia semprotkan kembali ke tanaman tembakau. Ternyata sakit kembali. Karena pada saat itu mikroorganisme yang sangat kecil hanya bakteri, maka dia menyimpulkan bahwa yang menyerang tembakau itu oleh bakteri. Nah, dilanjutkan oleh Dimitri Ivan. Ini bakteri waktu itu ada dua jenis, ada bakteri patogen, ada bakteri apatogen. Nah, ternyata bakteri ini menyerang kembali sehingga Dimitri itu menyimpulkan bahwa ini oleh bakteri patogen. Jadi belum disebut virus. Nah, ini sosoknya ya. Nah, bakteri ini dilanjutkan oleh Martinus Benzerit. Kalau memang itu bakteri, maka bakteri itu dibiarkan dalam medium bakteri. Ternyata tidak tumbuh. Nah, Martinus itu kebingungan, ini cairan apa? Nah, dia menyimpulkan bahwa cairan itu disebut cairan racun. Nah, racun itu bahasa Latin itu virus. Jadi virus itu sebetulnya racun, ya. Nah, ini sosoknya. Oke, tidak hanya sampai di situ. Karena ini mikroorganisme atau sejenis makhluk hidup atau bukan? Kenapa waktu dibiarkan dia tidak bisa hidup? Sehingga ada ilmuwan kembali oleh Wendell Stanley ini diteliti si virus itu. Di bawah mikroskop, virus itu di dalam media tadi kok seperti kristal. Kalau begitu bukan makhluk hidup. Bingung nih, ya. Wendell itu bingung sehingga Wendell ini akhirnya menyimpulkan bahwa virus itu sebetulnya makhluk peralihan. Makhluk peralihan, apa yang disebut makhluk peralihan? Makhluk peralihan adalah makhluk hidup beralih ke makhluk tak hidup. Dan sebaliknya, makhluk tak hidup beralih ke makhluk hidup. Kok bisa seperti itu? Kalau di makhluk hidup, si virus itu akan bereproduksi seperti makhluk hidup. Tapi kalau di luar makhluk hidup, dia bisa mengkristal. Makanya sekarang aja kan harus bersih-bersih, cuci tangan, segala macam. Karena virus itu tetap hidup. Ya, nah inilah sejarah dari
virus. Jadi akhirnya virus itu namanya racun, ya. Nah, kita lihat ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri dari virus ini ada yang disebutnya bahwa virus itu bersifat parasit obligat. Kenapa obligat? Karena benar-benar parasit mengambil inang, hampir dia membunuh inangnya. Makanya disebut parasit obligat. Yang kedua, tidak dapat bergerak. Jadi kalau di makhluk hidup, ya dia bergeraknya dengan makhluk hidup. Tapi kalau dipendam, mati, ya dia akan diam di situ, dibawa oleh makhluk-makhluk hidup yang lain. Tidak membelah diri, karena reproduksinya dia menggunakan DNA. Jadi di makhluk hidup, kalau DNA-nya dia ngambil RNA makhluk hidup. Nah, ini yang khasnya, dapat dikristalkan, sedangkan makhluk hidup tidak bisa dikristalkan. Kalau kita mati dikremasi, abunya nggak jadi makhluk hidup lagi. Tapi kalau virus, dia dibenda mati, ada di makhluk hidup, dia akan hidup kembali. Itulah ciri khas dari virus. Dan yang terakhir, dia itu tahan terhadap antibiotik. Jadi kalau sakit, ya bukan karena virus, boleh pakai antibiotik, tapi kalau dengan sakitnya gara-gara virus percuma, ya. Itu. Jadi karena virus ini tahan terhadap antibiotik. Kita lihat struktur dari virus. Struktur dari virus ini bukan sel, ya. Karena paling kecil makhluk hidup itu disusun oleh sel. Sedangkan virus ini bukan sel. Makanya bukan disebut makhluk hidup dan tidak dimasukkan ke kingdom makhluk hidup. Dia punya kingdom sendiri. Ukurannya lebih kecil dari bakteri sehingga virus itu bisa menyerang bakteri dan bereproduksi di bakteri bisa beratus-ratus beribu-ribu di dalam bakteri. Nah, ukurannya dari mulai 20 sampai 300 mm. Ini yang paling besar tuh yang influenza, yang corona sekarang. Makanya boleh pakai masker kain karena ini virus ukuran yang paling besar. Bentuknya bervariasi, ada yang oval, silindris, bentuk seperti T, polihedral, dan ada yang kompleks. Kompleks itu ada kepalanya, ada ekornya. Oke, nah kita lihat ini semacam virus influenza. Kalau corona mah merah, ya. Kalau ini influenza paling besar. Ini, ya, gambar virus. Ini virus yang menyerang bakteri. Nih, ini yang kayak huruf T. Percis nggak ya, kayak T ya? Ya seperti kayak T aja lah. Di sini ada asam nukleat. Asam nukleatnya di dalamnya, ya. Ini untuk reproduksi. Jadi ngambil asam nukleat yang satunya ke makhluk hidup. Yang kedua ini kepala. Kepalanya itu disusun oleh kapsid atau sejenis protein, ya. Lalu ada ekor. Di sini ekornya ini untuk saluran keluarnya DNA. Dan akhirnya dia untuk menancapkan ke inangnya ini oleh serabut ekor. Inilah struktur dari virus. Oke, kita lanjutkan. Virus hanya satu macam asam nukleat. Kalau makhluk hidup yang lain harus ada dua, RNA dan DNA. Tapi kalau virus ini hanya satu macam. Makanya dia mengambil satu macamnya lagi ke inangnya. Kalau dia virus RNA, inangnya itu diambilnya DNA-nya. Kalau dia virus DNA, inangnya diambil RNA-nya. Jadi kalau tidak ada inang, virus tidak akan bereproduksi. Tubuh virus ini tersusun dari asam nukleat dan diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Ya, apa itu kapsid? Nah, kita lihat dulu susunan asam nukleatnya. Asam nukleat pada virus ini diselubungi oleh kapsid. Ada yang nukleokapsidnya itu ada yang telanjang, ada yang terbungkus.
Nah, biasanya yang lebih fatal itu yang telanjang. Kenapa? Karena dia langsung menyerang. Kalau yang terbungkus ini harus ada zat kimia yang memecahkan selubungnya itu. Yang terakhir adalah kapsidnya. Kapsid tadi sudah dikasih, ini selubung berupa protein, ya. Kapsid ini terdiri dari bagian-bagian yang disebut ini ya, misalkan kapsidnya itu ada beberapa poli, jadi lebih banyak di sini. Nah, tipe yang paling banyak itu TMT yang tadi tembakau itu, ya. Nah, kapsomernya ini seperti ini kapsomernya, jadi beribu-ribu kapsomer. Oke, ingat di sini virus yang struktur tubuhnya terdiri atas asam nukleat dan selubung protein, ya, ini disebutnya virion. Nah, inilah yang disebut virus, ciri-ciri virus, ya. Baik, demikianlah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sampai bertemu